Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Lawa Putra Betawi. Kali ini saya akan memberikan video artikel tentang ilmu karma yang berfaedah, perceraian menurut Islam. Oke, kita akan membahas 5 poin penting tentang perceraian menurut Islam. Hukum perceraian menurut Islam dan dalil-dalilnya. Apa saja yang perlu diketahui tentang hukum perceraian menurut Islam? Oke, kita akan membahasnya. Dalam hubungan pernikahan, pertengkaran dan masalah pasti akan ada. Pasangan suami istri pun dituntut untuk bisa saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Jangan sampai hubungan pernikahan justru harus berakhir di pengadilan agama, alias harus sampai pada titik perceraian. Selain kadang-kadang mengorbankan anak, kondisi ini juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas apa saja hal yang perlu diketahui oleh papa dan mama tentang hukum perceraian dalam Islam ya? Yuk simak dulu berikut rangkuman informasinya dari Shorts video kopi terbaru news series ilmu karma yang berfaedah. Poin pertama, apa itu perceraian? Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketika pasangan suami istri sah dikatakan cerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun akan gugur. Keduanya memiliki tanggung jawab atas diri masing-masing sejak saat diputuskan cerai. Ini termasuk di mana keduanya sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan intim atau bahkan bersentuhan seperti saat sebelum menikah dulu. Dan poin yang kedua, perceraian menurut Al-Quran. Sama seperti Al-Quran mengatur tentang aturan-aturan ibadah termasuk sholat, zakat, dan puasa. Di dalam Al-Quran juga diatur tentang hukum Islam dalam hubungan rumah tangga. Termasuk diantaranya hukum tentang pernikahan dan bahkan perceraian. Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perceraian. Dengan demikian Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan di dalam terjemahannya, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Selain pada surat Al-Baqarah, aturan tentang berumah tangga juga diatur Islam dalam surat At-Talaq ayat 1-7, termasuk juga dibahas tentang di dalam terjemahnya berbunyi kewajiban suami terhadap istri hingga aturan dalam Islam ketika seorang istri berada dalam masa iddah. Masa iddah sendiri yakni masa menunggu, yakni dimana setelah seorang perempuan ditinggal suaminya. Perempuan yang telah putus hubungan perkawinan karena dicerai oleh suaminya tidak serta-merta bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Berbeda dengan seorang lelaki, seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya memiliki masa iddah, di mana selama waktu tersebut belum selesai ia tidak diperbolehkan menikah. Menikah pun seorang laki-laki tidak dibenarkan mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan perempuan yang masih berada di dalam masa iddah. Oke, itu poin yang kedua. Dan kita lanjut ke poin ketiga, jenis-jenis perceraian. Dalam hukum perceraian ada yang disebut sebagai talak. Talak yakni gugurnya ikatan pernikahan dengan ucapan yang dijelas dari suami maupun dari istri. Talak hukumnya bisa menjadi wajib jika ada mazzarat yang menimpa salah satu dari suami atau istri yang hal tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Namun bisa jadi talak justru diharamkan karena menimbulkan mazzarat pada salah seorang dari suami atau istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mazzaratnya. Ada beberapa jenis talak yang bisa dilakukan oleh suami, diantaranya seperti talak razi, talak bain, talak bid'i, dan talak sunni. Pada talak razi, suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya.
Pada talak ini, suami masih boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah. Namun, jika masih iddah telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak bait adalah perceraian di mana suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya. Dalam kondisi ini istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan suami yang baru, lalu diceraikan dan habis masa iddahnya. Sementara itu talak bid'ih berarti suami mengucapkan talak saat sang istri sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi. Talak sunni merupakan talak di mana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri. Dan itu poin yang ketiga, dan ada artinya sebuah talak juga, ada 3 poin juga. Dan lanjut ke poin keempat, rukun perceraian. Ketika keputusan untuk bercerai sudah bulat dan tidak bisa dicegah, dalam prosesnya pun tetap tak luput dari aturan yang berlaku. Tetap ada rukun perceraian yang harus dipatuhi, tak sekedar aturan. Rukun-rukun ini juga menjadi syarat sahnya perceraian, sehingga jika tidak dipenuhi maka tidak sah pula proses perceraian tersebut. Berikut ini adalah rukun perceraian yang harus diketahui oleh pasangan suami istri. Poin yang pertama, perceraian hanya akan sah apabila perceraian dilakukan oleh seorang suami yang berakal sehat, balik, dan dilakukan dengan kemauan sendiri. Dengan begitu, apabila perceraian dilakukan karena ada paksaan dari pihak lain, misalnya ada paksaan dari orang tua ataupun keluarganya, perceraian pun menjadi tidak sah. Oke. Poin yang keduanya, rukun perceraian untuk istri. Bagi seorang istri, perceraian baru akan sah jika akan nikahnya dengan suami sudah dianggap sah dan istri belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Itu poin yang keempat, dan ada 2 poin yang sangat penting juga yang kita telah membahasnya. Poin yang kelima, kita berkelanjut. Bolehkah istri menggugat cerai suami dalam Islam? Sebenarnya istri boleh saja menggugat cerai suami, namun harus ada alasan yang jelas terlebih dahulu. Jika tidak ada alasan yang jelas, maka menggugat cerai haram bagi istri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW berikut, siapa saja perempuan yang meminta menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Disahihkan Sahih Albani dalam Syekh Abi Daud. Gugat cerai merupakan istilah yang diberikan pada seorang istri yang ingin mengajukan cerai kepada suaminya. Permintaan cerai tersebut diajukan oleh istri kepada pihak pengadilan, dan selanjutnya pengadilan yang akan memproses dan menyetujui atau menolak gugatan cerai tersebut. Meskipun keputusan cerai ada di tangan suami, jika pengadilan atau hakim menyetujui gugatan cerai dari pihak istri, maka hakim bisa memaksa suami untuk menjatuhkan talak pada istrinya. Berikut tadi informasi mengenai hukum perceraian dalam Islam dan dalilnya. Oke, itu 5 poin saja yang saya bagikan hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe channel Putra Betawi. Nantikan video kopi terbaru agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video kopi terbaru di setiap seriesnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.